Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Fatoni. Saya dari Universitas Subang. Nomor pokok mahasiswa saya adalah F1B 200002. Di sini saya akan menerangkan buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi karangan Dr. Andes Ujang Syarda, SH, MH, MIP, MAP. Buku karangan Dr. Andes Ujang Syarda, SH, MH, MIP, AP terdiri dari yakni bab pertama adalah orientasi terhadap pendidikan Pancasila. A. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. 1. Landasan pendidikan Pancasila. 2. Tujuan pendidikan Pancasila. 3. Misi dan visi pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan pribadi. 4. Kompetensi pendidikan Indonesia. 5. Dasar substansi tujuan pendidikan Pancasila. 6. Metode pembelajaran pendidikan Pancasila. 7. Pembelajaran pendidikan Pancasila secara ilmiah. Lanjut ke B. Rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila secara terminologis, rumusan Pancasila secara historis, rumusan Pancasila secara sosial filosofis. C. Tujuan mempelajari Pancasila, yaitu untuk mengetahui Pancasila yang benar, yakni dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Lanjut ke bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. A. Pancasila dalam sejarah bangsa. 1. Pancasila gerak kemerdekaan. 2. Pancasila era kemerdekaan. 3. Pancasila era Orde Lama. 4. Pancasila era Orde Baru. 5. Pancasila era Reformasi. B. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Sejarah lambang negara. Pengertian lambang negara. Bentuk lambang negara. Penggunaan lambang negara. Larangan penggunaan lambang negara. C. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 4 FUU 10 2012. Pokok perkara. Pendapat ahli, pendapat Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi. Lanjut ke bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Arti filsafat dikelompokkan menjadi 1. Filsafat sebagai produk yang mencakup pengetahuan. 2. Filsafat sebagai suatu proses. B. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan membentuk piramida. C. Konsep dasar filsafat Pancasila. Pandangan tentang manusia yang mempunyai peran sentral dalam filsafat Pancasila, manusia sebagai objek, subjek maupun objek. D. Landasan filsafat Pancasila. Landasan ontologis Pancasila. Landasan epistemologis Pancasila. Landasan eksiologis Pancasila. Lanjut ke bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Pengertian nilai dan norma. B. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. A. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 1. Hakikat abstrak. 2. Hakikat pribadi, hakikat konkret. B. Isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Muatan sila ketuhanan yang Maha Esa, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
muatan sila persatuan Indonesia, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Refleksi nilai-nilai keislaman dan Pancasila. Korelasi Pancasila dengan agama, refleksi nilai-nilai keislaman dalam materi muatan sila-sila Pancasila. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. A. Pengertian ideologi. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. D. Kedudukan dan fungsi dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. E. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/FFU Step 10 2013. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hubungan di Yunani kuno. Kemudian dipraktikkan dalam kehidupan bernegara antara abad 6 sampai dengan 3. Sifat demokrasi ini adalah demokrasi langsung. B. Konsepsi demokrasi. 1. Pengertian demokrasi Pancasila. 2. Prinsip demokrasi Pancasila. 3. Penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. A. Sejarah perkembangan HAM. B. Sejarah istilah dan perkembangan HAM. C. Macam-macam HAM. D. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Lanjut. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. A. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. D. Hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945. E. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. F. Perundang-undang Dasar 1945. K. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan. Lanjut bab terakhir, yaitu bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. A. Pengertian paradigma. B. Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek atau ilmu teknologi. C. Pancasila sebagai paradigma reformasi. D. Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. E. Eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi.